Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi di konten video Demafem kali ini seperti biasa gua akan reaction video-video yang lagi ramai, yang lagi viral, yang lagi hit di jagat media sosial seperti TikTok guys. Ini tentang badai PHK guys. Badai PHK, badai pemutusan hubungan kerja alias PHK terus menghantui pekerja di Indonesia. Pada perayaan Hari Buruh Internasional kemarin ya guys ya, misalnya ratusan pekerja di sektor komunikasi dan informasi mengenai PHK massal. Seperti itu menunjukkan bahwa kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sekedar catatan ya guys ya, sampai dengan bulan Februari tahun 2025 lalu jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaannya mencapai 18.610.000 atau naik 459,6% guys dibanding posisi Januari tahun 2025 yang sebanyak 3.325. Sementara itu jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2024 yang tercatat sebanyak 7.694 pekerja, angka kenaikannya hampir menembus 200%. Bahaya nih guys nih, sudah menembus hampir 200% guys. Adapun wilayah Jawa Tengah yang menjadi penyumbang jumlah pekerja yang kena PHK paling banyak. Jadi yang paling banyak kena PHK itu di daerah Jawa Tengah guys. Totalnya mencapai 57,37% atau 10,677.000 pekerja. Tingginya angka PHK di Jawa Tengah disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya PHK massal di raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sril alias Sritek. Oke teman-teman, yang baru saja gue bacakan tadi, gue itu bacain beritanya yang ada di sumber media berita. Jadi kalian bisa baca berita selengkapnya, tinggal klik aja yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke teman-teman, jadi gue rasa kalian semua harus nonton video ini dari awal sampai habis agar teman-teman semuanya tidak gagal paham. Langsung aja kita reaction video-video yang ada di TikTok mengenai berita ini guys. Berita tentang PHK yang sedang melambung tinggi di negara kita Indonesia. Cukup menyedihkan ya guys ya. Jadi untuk teman-teman semua yang nonton video ini, yang mungkin masih kerja, yang masih dapat gaji, alhamdulillah kalian harus lebih bersyukur dan bisa menikmati pekerjaanmu dan gajimu. Walaupun mungkin gaji kalian pas-pasan, cukup buat makan, bayar kos-kosan, bayar buat wifi, bayar buat listrik, air, dan lain-lain, kalian harus tetap bersyukur ya guys ya. Karena Indonesia ini bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja ekonominya guys. Oke, langsung aja kita reaction guys. Ini dia videonya. Nyari kerja saja sudah sulit, gelombang PHK diprediksi bakal tambah parah di 2025. Lebih parahnya lagi, ekonom bilang ini baru saja pemanasan. Dan bukan cuma itu, pengangguran diprediksi naik terus dan susah turun dalam waktu dekat. IMF proyeksi angka pengangguran bakal naik jadi 5% di 2025 dan bisa stagnan sampai 2030 di angka 5 hingga 5,1%. Artinya, setiap tahun jumlah orang yang nyari kerja tanpa hasil bisa tetap tinggi. Ekonomi Indef M. Rizal Taufik Roman bilang, masalahnya bukan cuma di PHK, tapi juga di struktur ekonomi kita yang belum solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kini belum cukup untuk ciptakan pekerjaan baru, dan banyak lapangan kerja masih bergantung dengan sektor informal atau padat karya. Data Bank Indonesia tunjukin indeks ketersediaan lapangan kerja terus turun. Dari 107,7 di Januari
jadi cuma 100,3 di Maret. Biaya hidup pun nggak main-main. Kondisi terberat dialami oleh masyarakat dengan pengeluaran 2-5 juta rupiah per bulan, yaitu kelas menengah ke bawah. Kondisi diprediksi akan makin buruk. Direktur Segara Institute, Peter Abdullah, bilang tren PHK masih akan lanjut dan sudah mulai terlihat dari awal tahun ini. Bayangin aja ya, data Kemnaker catat, jumlah korban PHK di Februari 2025 sudah nembus 18.000 orang. Naik tajam dari bulan sebelumnya yang cuma 3.000-an. PHK massal itu bukan cuma masalah status kerja saja, tapi berdampak langsung ke pendapatan dan daya beli masyarakat. Yang sedihnya lagi, kelas atas masih bisa tetap nikmatin hidup karena nggak terlalu terdampak PHK. Yang kena PHK itu biasanya buruh, staf, atau pekerja tetap, bukan direkturnya. Direktur mah bisa saja rangkap jabatan atau pindah ke tempat lain tanpa harus mulai dari nol. Di sisi lain, pemerintah bilang mereka tetap pantau dan siap penuhi hak-hak korban PHK. Juga lagi usaha buka lapangan kerja baru. Tapi detailnya masih belum banyak diungkap ke publik. Yang jelas, tahun ini bakal jadi ujian berat buat masyarakat menengah ke bawah. Dan tanpa terobosan serius, gelombang PHK bisa jadi bukan akhir, tapi awal dari masalah yang lebih dalam. Emang bener PHK bakal terjadi di mana-mana gara-gara salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang sebenarnya ditujukan untuk melawan tarifnya Donald Trump. Lah, kenapa bisa begini? Bukannya kebijakan pemerintah harusnya nguntungin rakyat. Penasaran kenapa? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang kebijakan TKDN yang berpotensi menyerang ekonomi tanah air. Sebelum kita bahas soal TKDN dan apa itu TKDN, perlu kita tahu di awal April Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif baru untuk barang impor yang masuk AS. Intinya, Indonesia kena tarif timbal balik tambahan sebesar 32%. Pemerintah kita lagi dalam proses negosiasi untuk meluluhkan hati AS. Salah satu kebijakan yang lagi dinego adalah pelonggaran tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Singkatnya, TKDN adalah kebijakan yang dibuat untuk netapin standar persentase penggunaan produk lokal di sebuah barang. Tujuannya untuk ningkatin produktivitas industri lokal. Pertanyaannya, apa hubungan longgarin TKDN dan PHK? Singkat cerita, Indonesia ekspor barang ke AS, tapi barang ini kena tarif di sana. Akibatnya, harga barang naik, demand berkurang, dan ekspor jadi turun. Kalau ekspor turun, industri yang bikin produk ini di tanah air bakal turun juga. Kalau pendapatan turun, PHK mungkin banget terjadi. Tanpa planning panjang, tentu ini bisa berdampak ke daya saing produk lokal. Karena akan banyak produk asing yang masuk. Paling gawatnya, Indonesia bisa masuk ke era deindustrialisasi. Ini belum kita bahas juga soal melemahnya rupiah akibat tarif Trump ini. Tapi sampai sini dulu deh. Gimana menurut lo soal kebijakan TKDN ini? Apakah bakal jadi bumerang yang berpotensi mematikan produk lokal Indonesia? Ada yang berdesakan mencari pekerjaan. Itulah potret sebagian para usia produktif di Republik ini. Dan jikapun ada yang sudah bekerja, mereka pun dibayangi PHK yang bisa terjadi kapanpun. Seperti contoh PHK ribuan karyawan Sritex. Sempat disebut tidak ada PHK, namun akhirnya perusahaan yang pernah menjadi produsen tekstil nomor 1 di Republik ini menyerah dan melakukan PHK terhadap 10.000 lebih karyawannya pada Februari 2025. Bicara soal orang kehilangan pekerjaan alias di PHK, jumlahnya terus meningkat. Dari data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah PHK pada tahun 2024 mencapai 77.965 orang. Ini meningkat dari tahun 2023 sebanyak 66.855 orang. Pada tahun 2025, jumlah PHK melonjak lebih tajam. Hanya dalam 1 bulan, yakni di bulan Februari, jumlah orang yang di PHK meningkat 3 kali lipat. Semakin meningkat. Sehingga hanya dalam waktu 2 bulan, sebanyak nyaris 22.000 orang kehilangan pekerjaan mereka. Semakin meningkat terus. Badai PHK yang terus terjadi sejak tahun 2024 menjadi ancaman tersendiri bagi ekonomi Indonesia. Selain bakal memukul daya beli masyarakat yang artinya tingkat konsumsi masyarakat menurun, badai PHK pun seakan menjadikan bonus demografi Indonesia bisa berubah layaknya bom waktu. Saat ini usia produktif masyarakat Indonesia mendominasi. Dari data Badan Pusat Statistik Indonesia yang dirilis tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia yang berada di usia produktif, yakni di usia 15 hingga 64 tahun, mencapai 70% lebih atau sekitar 189 juta orang. Jumlah usia produktif yang begitu besar jika tanpa diikuti penciptaan lapangan pekerjaan, maka bisa menjadi masalah.
Lihatnya memang ini permasalahan lintas regional, bahkan ini sebetulnya permasalahan nasional ini ya, karena banyak sebetulnya yang mengalami penurunan dari sisi daya beli dan kehilangan pekerjaan itu di luar Jakarta juga, dan sehingga mereka mencari kesempatan yang ada yang kebetulan memang banyak disediakan di Jakarta, sehingga strategi pengentasan kemiskinan dan penurunan penciptaan lapangan pekerjaan di tingkat nasional ini tetap yang menjadi menjadi yang utama menurut saya. Merespons soal badai PHK, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Yasserli pada 23 April lalu menyebut pemerintah akan membuat Satgas PHK. Satgas PHK nantinya akan diisi orang-orang dari lintas kementerian untuk mencari solusi dan menyelesaikan persoalan PHK di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia. Hari ini resmi sudah. iNews TV, MNC Media Biro Jawa Timur, tempat aku dan rekan-rekan mencari penghidupan, ditutup. Setelah badai efisiensi yang silih berganti, kini tiba saatnya kami semua harus berhenti. Waduh. Tak pernah terlintas, tak pernah terduga bahwa akhir ini datang begitu cepatnya. Sedih? Sudah pasti. Takut? Jelas. Tapi aku tahu, aku harus kuat, aku harus berdiri. Ada bidadari dan malaikat kecil yang menungguku pulang, dengan tawa dan peluk yang selalu tenang. Ada mata mungil yang penuh harap, mereka adalah cahaya yang menuntunku, bahkan di hari-hari tergelap. Ini bukanlah akhir, ini awal cerita. Aku percaya badai takkan lama, karena selalu ada pelangi di ujung gelap yang kan menyapa. Untuk teman-teman yang juga sedang jatuh karena badai PHK, ingat, bangkit adalah sebuah pilihan. Jangan merasa sendiri. Mari kita bangkit bersama-sama, karena hidup masih belum usai. Emang bener ya, di Indonesia 5 tahun lagi bakal ada PHK massal. Lu belum lihat berita? Kita bakal mulai dari Amerika. PHK massal, guys. Tempat di mana pendapatan warganya tinggi. Karena AI, perusahaan bakal mulai mikir gimana cara gantiin karyawannya pakai teknologi AI. Iya sih, gara-gara kemudian ke negara-negara pendapatan menengah, misalnya China. Dan pada akhirnya, Indonesia. Ribuan karyawan udah dipecat di Amerika. Dan baru-baru ini di Asia Tenggara 4.000 karyawan dipecat di salah satu bank. Kenapa? Guys. Ya karena AI makin pintar, makin banyak pekerjaan yang bisa digantikan sama AI. Karena AI. 5 tahun dari sekarang, hasil produksi negara maju lebih murah dari kita. Kenapa? Karena negara lain berhasil pengembangan talenta, pendidikan, upskilling, reskilling. Sementara negara yang penuh dengan IQ 78 nggak bisa bersaing, nggak bisa adaptasi. Isu ekonomi jadi isu sosial. Tapi apa yang negara kita lakukan? Ngasih makan. 2025 banyak banget PHK di mana-mana. Kalau lu pekerja tetap jangan ngerasa aman ya. Banyak ketidakpastian lah untuk karyawan yang mungkin ngerasa gue juga kayaknya aman deh karena gue gajian bulanan. Kita nggak pernah tahu kalau perusahaan tuh bisa aja mengalami turbulensi di dalam dunia bisnisnya. Kesehatan keuangan mungkin keganggu. Jadi ya mau nggak mau kita sebagai karyawan harus bisa nyikapinnya. Jadi nggak boleh ngandalin yang namanya cuma satu sumber penghasilan yaitu gaji. Sehebat apapun atau setinggi apapun gaji lu, kalau lu cuma punya satu sumber penghasilan dan nggak punya penghasilan lain, resikonya tuh tinggi banget. Ibaratnya kayak meja lah. Jadi kalau meja itu kan ada 4 kaki. Lo kebayang nggak kalau mejanya cuma ada 1 kaki doang, satu sumber penghasilan, ketika itu patah gitu, ya udah langsung runtuh. Jangan resign dulu sebelum ekonomi stabil. Gue nggak asal ngomong, tapi ini bener-bener serius. Sekarang tuh PHK massal udah kejadian di mana-mana. Oke, gue ngerti, capek kerja, nggak dihargain, toksik, gaji nggak sebanding. Tapi resign itu udah keputusan besar, apalagi di tengah kondisi kayak gini. Saking parahnya, Presiden Prabowo tuh sampai kepikiran buat bikin Satgas PHK. Ya walaupun gue juga heran ya sama kebijakannya. Bukannya fokus bikin lapangan pekerjaan dulu, malah fokus bikin Satgas PHK. Dan sebenarnya yang kita butuhin kan adalah lapangan pekerjaan dan kestabilan ekonomi, ya nggak sih? Jadi gue cuma mau bilang tahan dulu, cari aman dulu, punya plan B, punya plan C, dan tabungan buat hidup selama 6 bulan ke depan. Karena hari ini tuh bukan waktunya buat jadi gegabah dalam ngambil keputusan. Dan menurut gue ya, kita boleh ngambil keputusan sampai ekonomi kita kembali sehat. Sampai kita bisa ambil keputusan tanpa tekanan. Ingat itu. Sobat Duit, di hari buruh ini nggak tahu nih harus sedih atau seneng. Gaji segitu aja, kebutuhan naik, kerjaan banyak. Belum lagi gelombang PHK yang menghantui kita para buruh. Gaji segitu aja.
Bayangin aja, 3 bulan pertama di 2025, jumlah pekerja yang di PHK sudah mencapai 60.000 pekerja. 60.000 pekerja. Jumlah ini sudah menyamai angka PHK di tahun 2024 dan 2023. Walaupun Kemnaker bilang jumlah pekerja yang di PHK pada triwulan ini ada 18.000 pekerja. Kenapa PHK bisa terjadi? Salah satunya karena iklim investasi yang tidak menentu akibat perubahan kebijakan, impor, dan premanisme yang akhir-akhir ini meresahkan. Hal itu membuat investor enggan berinvestasi ke Indonesia. Karena itulah IMF dan Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi 4,7%. Padahal pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 5,2%. Di sisi lain, buruh juga menghadapi berbagai tantangan dan diskriminasi. Misalnya, upah minimum yang tidak lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada tren outsourcing yang juga meresahkan. Data BPS menunjukkan, per Februari 2024, 60% pekerja di Indonesia berstatus informal. Otomatisasi juga membuat pekerja menjadi lebih sedikit. Ditambah lagi, fenomena ijazah ditahan, dilarang beribadah di saat bekerja, dan diskriminasi lainnya. Jadi, apa yang harus kita rayakan di Hari Buruh? Apa yang terjadi dengan Indonesia di tahun 2035 nih? Cina akan menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Pertama, industri metal. Metal itu aluminium gitu ya. Nikel, ya, baja. Ini ngomong industri. Ya. Industri itu pabrik. Ya. Itu industri itu akan dikuasai. IT juga. Kedua, tekstil akan dikuasai Cina. Oke. Dan IT. Bisnis apa yang bisa bertahan untuk seterusnya menghadapi waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia? Itu 10 tahun lagi dan pasti terjadi. Kita akan buktikan itu. 10 tahun lagi. Pertama, pertanian, perkebunan. Jadi kalau saudara bisnis pertanian, perkebunan bisa menghadapi waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia. Oke. Contohnya kopra, kelapa. Setelah itu kopi. Kedua, perikanan, peternakan. Kayak pembibitan ikan atau mengelola lobster, laut, hasil laut. Ketiga, distribusi dan logistik. Karena 10 tahun ke depan tetap sopirnya harus punya surat izin mengemudi Indonesia. Iya. Ini yang akan bertahan. Dan yang keempat adalah tanah dan properti. Karena ada pembatasan hak kepemilikan. Properti masuk, guys. Hanya Properti 4 masuk. ini yang akan bertahan waktu Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Tak terasa inilah akhir perjalanan panjang Kompas Sport Pagi selama hampir 12 tahun. Kami hadir menemani Anda dengan berbagai macam berita olahraga baik dari dalam maupun luar negeri. Serta kabar inspiratif dari atlet kebanggaan Indonesia dan dunia. Terima kasih atas setiap dukungan dan kritik dari pemirsa setia. Kami bangga pernah menjadi bagian dari rutinitas Anda. Saya Gita Maharkasri dan seluruh tim redaksi mengucapkan terima kasih. Kompas Sport Pagi pamit dari layar kaca Kompas TV. Keep sporty dan stay healthy. Biro Jatim pamit. Kita undur diri setelah hampir 25 tahun. Terima kasih. Dadah. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 19. 5 juta diantaranya adalah green job.
Green jobs lapangan ini adalah pekerjaan, peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Oke lah, kalau begitu Bapak Wakil Presiden, jejak digital Bapak masih ada tuh. Mana janjinya Mas Gibran yang katanya sudah menjanjikan nanti akan ada 19 lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia. Di mana janjimu itu Mas Gibran? Iya, masih diingetin terus, udah gede, nggak usah diingetin, pasti juga masih inget. Aduh, oke teman-teman, jadi seperti itu ya, ngeri juga ya. Ternyata negara kita Indonesia ini memang sedang ekonominya tuh sedang tidak baik-baik saja guys. Jadi angka jumlah-jumlah yang sudah dibandingkan itu dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan di bulan-bulan sebelumnya itu sudah terasa perbandingannya guys. Tingkat angka penganggurannya yang ada di Indonesia, jumlah PHK-nya, jumlah manusianya yang sudah tidak bekerja, angka kemiskinannya itu di tahun 2025 ini melonjak guys, bukannya menurun tapi naik ke atas. Buat teman-teman nih ya, gue saranin nih, jangan sosokan, mager-mageran, malas-malasan kayak gue aja nih. Contohnya nih ya, terus terang banget. Gue juga selain ngonten, gue juga sambil kerja. Gue juga sambil kerja di salah satu perusahaan. Jadi di sela-sela waktu gue di saat pulang kerja atau libur kerja, ya ini gua nyempetin waktu buat bikin konten, buat menghibur, buat mengedukasi mungkin kalau ada edukasinya, buat ngasih video yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Buat nge-share lah berita yang sudah ada, yang sudah tayang di jagat media sosial Indonesia ini guys. Jadi di video abang tadi ada tuh, jadi seperti meja aja kakinya 4. Ya kan, jangan seperti meja yang kakinya cuma 1. Jadi kalau kaki satu-satunya patah, dah hancur semua. Ya kalau bisa teman-teman yang lagi kerja juga kita nikmatin, kita syukuri, dan jangan boros-boros. Kalau gajian simpen, ditabung, kalau bisa kita olah nanti ya kan buat ladang bisnis kita. Kan tadi udah disebutin tuh, hanya 4 yang bisa menyelamatkan kita nanti jika Cina sudah menguasai ekonomi yang ada di Indonesia. Ada 4 tadi guys. Kalau teman-teman nonton pasti teman-teman tahu 4 itu apa. Ya tinggal teman-teman ambillah salah satu dari itu apa kemungkinannya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi gua rasa cukup sampai di sini aja konten video Dema Fem kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman yang suka dengan video ini silahkan kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian yang banyak, nggak apa-apa. Jangan lupa juga subscribe di bawah. Setelah subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema Fem selanjutnya ya teman-teman. Oke, salam dari gua sebagai penutupan. See you, goodbye, good job, assalamualaikum, dadah.